Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 11 multimedia SMK Negeri 1 Dukuhturi, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Ketika kita sedang dalam masa pandemi seperti ini, kita belum bisa bertatap muka ya, kita tetap berusaha untuk mengejar materi yang ada di kelas 11 ini ya. Salah satunya kelas animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nantinya ketika kita sudah belajar seperti ini ya, kalian tetap harus mencari tahu ya, tetap semangat dalam mengejar materinya ya, sehingga nantinya ketika kita sudah bertatap muka, kita tinggal mengikuti saja, tinggal praktek seperti itu ya. Nantinya kita sambil berdoa saja, semoga bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan praktek secara langsung. Baik, setelah saya review sedikit tentang kemarin ya, kita telah melaksanakan praktek ya, salah satunya stop motion. Stop motion itu ya, saya mengajarkan kalian itu adalah dasar dari animasi. Dasar dari animasi itu sendiri yaitu merangkai satu persatu gambar ya, banyak gambarnya menjadi satu dan membuat efek gerakan ya. Kalian seperti tahu prosesnya seperti apa, kalian sudah menjalankan, saya tahu ya, membuat seperti itu membutuhkan banyak usaha. Maka dari itu saya apresiasi yang sudah mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas stop motion kemarin. Dengan keterbatasan alat yang ada, kalian bisa membuat sebuah project yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita ke animasi yang selanjutnya, saya perkenalkan dulu, ini ada satu materi yang perlu kalian perhatikan dan juga sangat penting nantinya ketika kalian membuat sebuah animasi, yaitu materi elemen karakter dan gambar digital. Nah, di sini nanti juga ada pembuatan karakter animasi 2 dimensi. Saya akan menjelaskan pengantarnya, nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah. Nah, ini saya memberikan materi, kalian bisa praktek nantinya ya. Baik, saya akan mulai. Jadi untuk ini ya, pembuatan karakter pada animasi 2 dimensi, yang pertama, pembuatan karakter bergantung pada 2 hal, yaitu keterampilan menggambar tangan dan digital atau komputer, kemudian sketsa yang digambar scan, kemudian digambar ulang supaya lebih rapi, nantinya pada pewarnaan atau rigging ya, bisa dieksekusi. Kemudian menggambar digital membutuhkan imajinasi yang kuat agar menghasilkan gambar pada dokumen yang kosong. Yang pertama, keterampilan menggambar tangan ya. Oke, saya bahas langsung saja bahwa keterampilan menggambar tangan, Pak, kalau saya nggak bisa menggambar bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang dari dulu juga sudah ditanyakan ya. Jadi ketika kamu merasa keterampilan menggambar kamu kurang ya, maka saya kasih tips saja supaya lebih terampil lagi ya, karena jujur saya juga dalam hal menggambar masih belajar. Nah, caranya bagaimana? Kalian sering-sering mengamati saja karakter-karakter ya, animasi 2 dimensi terutama ya, yang ada ya, baik itu di TV misalkan ataupun yang suka anime ya, bisa diperhatikan di situ banyak karakter-karakter yang ada. Nah, yang kalian perhatikan ya, setelah itu kalian tiru saja ya, karakternya. Ada karakter yang simple kok ya, seperti SpongeBob kotak ya, dan juga misalkan larva bentuknya ulat. Nah, itu karakter-karakter yang simple. Karakter tidak melulu tentang perfect detail manusia, tapi ini yang ketiga, poin ketiga, yaitu hasil imajinasi yang kuat. Jadi ide yang kuat itu akan mendorong sebuah karakter kalian. Nanti dalam membuat karakter itu perlu ide ya. Nah, jadi di situ kalian tuangkan ide kalian dalam hal gambar. Nah, itu ya, ketika tidak bisa menggambarkan ya, itu pertama mengamati tokoh favoritnya misalkan ya, cari saja ya, kemudian kalian tiru ya. Setelah ditiru, dijiplak tidak apa-apa, tapi tidak full fotokopian ya, tapi kalian menggambar sendiri nggak apa-apa, nggak masalah ya. Masa ya nggak bisa menggambar, pakai pensil aja ya, gambar seperti itu. Nah, ketika sudah bisa, sudah terbiasa seperti itu, banyak kalian kembangkan sendiri. Nah, dikembangkan ini adalah murni dari ide kalian, atau ditambahkan ya, warnanya diganti, bentuk rambutnya diganti ya, dan lain-lain di situ. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis karakter. Yang pertama itu berdasarkan peran. Yang pertama karakter utama, kemudian karakter pendukung, karakter figuran, dan karakter antagonis.
Nah, di sini karakter utama berarti karakter yang menjadi pusat perhatian atau tokoh utama biasanya ya dalam sebuah karakter. Kemudian yang kedua itu dalam sebuah cerita. Kemudian karakter pendukung itu karakter yang sifatnya itu penting ya, harus ada dalam cerita itu. Kalau tidak ada, dia ceritanya tidak jalan. Tapi karakter pendukung ini tidak sepenting karakter utama. Artinya membantu karakter utama. Nah, di situ. Artinya mempengaruhi jalan cerita kalau karakter pendukung ya. Nah, karakter utama ingin mencapai suatu tujuan. Nah, di situ harus ada karakter pendukungnya. Nah, kemudian yang ketiga ada karakter figuran. Karakter figuran ini karakter yang hanya lewat, ya, memperkuat suasana. Nah, kemudian karakter antagonis ya karakter lawannya karakter utama misalkan ya itu ada. Ya, sifat antagonis kan yang jahat gitu ya. Ya, padahal karakter utama tidak harus baik ya, bisa juga jahat. Baik, tapi di sini seperti itu. Ya, jadi dimisalkan di sini ya, ini berdasarkan perang ya. Ini saya misalkan kalian tahu semua ya ini ya. Jadi ini adalah film Aladdin. Di sini ada karakter utama, karakter pendukungnya, ya, karakter figurannya juga ada mungkin ya. Kemudian ada karakter antagonisnya. Nah, di sini karakter utama tentunya Aladdin ya. Kalau misalnya ada dua ya dan Yasmin ini ya, Putri Yasminnya. Kemudian karakter pendukungnya ada si monyet, ada jinnya ya. Kemudian ada kaisarnya ini ya. Oh, kaisar sih, sultan ya. Sultan. Kemudian karakter antagonisnya ini yang jahat di sini ya. Itu Jafar. Kalau karakter ekstrasnya mungkin dia sedang di adegan mengumumkan sesuatu ya, mengumumkan kepada rakyat ya, rakyatnya jadi karakter figurannya itu. Ya, menguatkan suasana. Ya, jadi karakter figuran itu tidak mempengaruhi cerita tidak, tapi dia itu mendukung settingnya. Ya. Nah, karakter pendukung itu mempengaruhi jalan ceritanya. Oke, kemudian yang kedua berdasarkan watak. Nah, ini karakter putih, hitam, dan abu-abu. Ya, ini saya jelaskan aja secara singkat. Putih itu yang baik, hitam yang jahat, abu-abu ya yang diantara itulah. Bisa kadang baik, bisa kadang jahat. Nah, seperti itu. Oke, kemudian karakter berdasarkan jenis stylenya, style gambarnya. Yang pertama karikatural, yang kedua fabel, kemudian yang ketiga style bebas. Nah, di sini yang karikatural saya contohkan seperti ini ya, karikatural. Ini kartun Hey Arnold ya, tidak tahu kalian pernah nonton atau enggak, tapi saya pernah nonton film ini dulu di Nickelodeon itu ada. Nah, di sini karakternya itu unik-unik ya bentuknya ya. Kalau kalian kemarin prinsip animasi, berarti prinsip animasi yang dipakai ini appeal-nya sangat kuat, daya tariknya atau ciri khas dari masing-masing karakter ya. Ada karakter namanya ini karakter Gerald ya. Ini mempunyai rambut yang tinggi, keriting menjulang ke atas. Nah, itu kemudian ini Arnold ya, kemudian ini dua temannya ya, saya lupa. Ya, tapi di sini dia mempunyai ciri khas ya, karikatural, sangat karikatur sekali ya. Tidak ada misalkan digambarkan realnya juga di kehidupan nyata seperti apa tidak bisa digambarkan ya, karena ini karikatural sekali. Nah, jadi seperti itu tokoh yang karikatur. Kalau karikatur kan ada yang misalkan wajahnya atau kepalanya besar, badannya kecil dan sebagainya. Tidak ada di proporsinya itu tidak seperti manusia normal. Nah, seperti itu aja. Karikatural itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu ini masih karikatural ya, ini dalam jenis kartunya ini One Piece ya kalau gitu. Nah, ini juga ya ada yang tinggi ya, kepalanya besar nah, seperti ini. Ini karikatural masih. Nah, kemudian yang kedua tadi ada fabel ya. Fabel berarti karakter hewan-hewan. Nah, saya contohkan di sini film apa? Film Kung Fu Panda. Adapun yang lain ya masih banyak contohnya, kalian bisa menyebutkan satu-satu filmnya ya. Tom and Jerry itu juga karakter fabel. Dan apalagi apa itu yang Madagaskar. Nah, itu juga termasuk karakter fabel karena tokohnya hewan-hewan di sini. Kemudian style bebas ya, bentuknya dia acak ya, artinya sebuah benda pun bisa jadi karakter ya, seperti contohnya ini SpongeBob. Dia spons ya di laut dan jadikan karakter. Kemudian ini di film Aladdin tadi ada permadani terbang ya. Nah, dia juga menjadi karakter di sini. Nah, kemudian ini di film Beauty and the Beast ya, ini propertinya kan bisa bicara, menjadi karakter di situ. Oke. Ya, setelah tadi jenis-jenisnya, kemudian proses membuat karakter.
Proses membuat karakter saya tahapkan ini menjadi 5. Yang pertama itu merancang desain karakter, kemudian merancang warna, merancang layout, kemudian menggambar karakter, menggambar background dan objek lain-lain. Yang pertama merancang desain karakter. Ini rancangan kasar ya, atau dari pensil kalian menggambar di kertas kosong ya, menggambarkan desain karakternya seperti apa ya, seperti itu. Intinya kasar ya, membuat oret-oretan di kertas. Itu merancang desain karakter di situ. Kemudian sampai dengan nanti setelah dirancang di kertas, kemudian kalian scan, kemudian kalian nanti bisa untuk didigitalkan atau dibuat secara digital lewat komputer ya. Tapi nanti merancang desain karakter ini. Kemudian warna karakter ya, merancang warna itu juga penting ya. Warna itu bisa menunjukkan sifatnya. Misalkan yang suka marah-marah warnanya merah gitu ya. Yang kalem misalkan yang warna hijau dan sebagainya. Kemudian merancang layout. Merancang layout itu background saja ya. Jadi settingannya. Kemudian menggambar karakternya. Nah, ini mulai maaf. Berarti tadi merancang masih di kertas manual. Ini merancang warna juga urutan kalian. Kemudian merancang layout itu ya backgroundnya, settingnya. Kemudian menggambar karakternya ini mulai digambar di komputer. Kemudian menggambar background ya, menggambar background pendukungnya dan objek-objek yang lain. Nah, itu untuk pendukungnya saja. Ya, jadi layout itu ya tampilannya saja. Ya, ada 5. Oke. Menggambar karakter, saya tunjukkan saja gambar yang pertama. Ini merancang desain ya. Nah, merancang desain itu seperti ini, ada garis bantunya. Pertama, banyak tutorialnya ya, tutorial untuk menggambar karakter. Biasanya itu ada garis bantunya. Nah, di garis bantu, kemudian digambar karakternya. Nah, setelah itu garis bantunya dihapus ya, dan yang kasar-kasar tadi juga dihapus, ditebalkan dengan spidol atau bolpen. Yang pensil tadi dihapus semua. Nah, maka jadi gambar kedua ini. Setelah itu diberi warna ya. Ini kan diberi warna, setelah diberi warna maka ditambahkan objek-objek penguatnya lah. Misalkan ini kan ditambahkan pipi merah ya. Kemudian warna bibir juga ditambahkan dan lain-lain. Nah, itu adalah pengembangan dari membuat sebuah karakter. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya, kalian biasanya itu membuat untuk kepala ya, itu lingkaran. Nah, ini contohnya yang pertama konstruksi kepala ya. Konstruksi kepala itu seperti ini. Jadi biasanya bundar, kemudian tarik garis vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal biasanya untuk struktur matanya ya, diletakkan di mana. Itu dibantu di situ. Ya, kemudian ketika menghadap ke atas maka garisnya juga diletakkan di sini. Nah, ini menghadap ke samping. Nah, ini ke samping ya, diproporsionalkan. Ada garis bantunya. Ya, seperti depan seperti ini ya. Kalian bisa amati sendiri di file yang sudah saya bagikan. Dan konstruksi badan, tangan dan kaki. Nah, ketika mau menggambar full body atau full badannya, yang dilakukan yang paling atas itu lingkaran ini ya, bisa kalian lihat ada lingkaran, kemudian tarik garis vertikal. Nah, di sini bagi-bagi aja. Dibagi aja. Nah, ini untuk membantunya kalian tarik garis panjang. Nah, nanti bisa dibikin tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Itu bisa. Oke. Ya, ini bisa dilakukan. Kemudian ini pose dan line action. Nah, ini ketika pose dia juga membuat garis bantu. Ini perhatikan garis merahnya ya. Nah, ini ketika tokoh itu sedang seperti apa, karakternya sedang apa, bisa digambarkan dengan garisnya. Ya, ada garis melengkung sini, di sini. Kemudian garis bantu seperti itu. Ya, kemudian rotasi karakter ya. Ini depan, samping. Ya, ini mungkin 3/4 ya, 3/4. Kemudian ini kalau dari segi sudut mungkin ini 0 derajat, ini 45 derajat, ini 90 ya karena samping full. Kemudian lanjut lagi di 135 sampai berputar. Nah, ada tampak belakangnya juga ya. Belakang 3/4 juga ada ini. Oke, ini karakternya namanya Mat Goib. Nah, ditambahkan seperti itu. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, tarik garis lurus ya kan disebutkan. Ini kepalanya berarti lurus di sini. Nah, dari luar tampak depan, tampak kanan, 3/4 kanan, 3/4 kanan belakang ya, sampai
di tamak belakang juga ada. Nah seperti ini, proporsional ya. Kalau dalam ini menerapkan prinsip animasi solid drawing. Jadi solid drawing itu diprinsipkan di sini. Ya ini ketika menggambar karakter binatang ya. Ya ini anak anjing kecil ya. Nah dia dikarakterkan seperti mempunyai pita dan sebagainya. Ya kalau ada pita berarti dia itu anjingnya anjing betina berarti ya. Nah seperti itu. Ini sudah menggambarkan deskripsi anjingnya. Nah seperti ini. Bisa kalian perhatikan juga sendiri. Ya ini untuk karakter lagi untuk hewan. Line of action juga ada di sini dan lain-lainnya ya, pengembangan dari tadi ya. Dan ekspresi wajah. Nah ini ketika sudah konstruksi wajahnya sudah ada, kalian bisa kembangkan karakternya itu berdasarkan ekspresi wajah yang kalian inginkan ya. Ingin senyum-senyum imut ini ya, dia teriak, senyum puas. Nah pas pusing juga seperti ini digambarkan. Matanya ketika marah, mana tadi dia marah dan ya jengkel mungkin ya. Nah, ketika jengkel seperti ini ya. Nah kalian banyak lihat contoh animasi yang sudah ada. Dari situ mungkin ya kalian bisa untuk menggambar ya. Sudah selesai menggambarkan sebuah karakter. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu kita di sini menggambar karakter ya, menggambar karakter, jenis-jenis karakter ini sudah saya sebutkan juga. Prosesnya seperti ini. Ada prinsip appeal, ada prinsip solid drawing. Nah di situ diterapkan prinsip itu. Untuk selanjutnya ya kalian ini nanti akan ada tugas ya, tugasnya gampang aja, yaitu kalian menggambar karakter kalian ya. Karakter yang ingin kalian buat. Nah bukan kalian menggambar diri sendiri ya, tapi yang ingin kalian buat. Bebas mau karakter apa terserah ya, baik itu ada karakter fabel atau manusia seperti ini ya, ini anak kecil misalkan yang berkacamata dan sebagainya. Silahkan buat karakter kalian sesuka kalian berdasarkan ide kalian. Karena kalian buat tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Cukup 3 saja ya. Jadi depan ya, pilih kanan atau kiri ya, bukan dua-duanya ya, kanan atau kiri pilih, kemudian tampak belakangnya seperti apa. Nah itu saja tugasnya. Nanti akan saya buat formnya di Google Classroom. Kemudian untuk yang masih punya tanggungan tugas segera dikerjakan. Saya tunggu waktunya itu ya sampai semester ini selesai tugasnya, jadi tidak numpuk ya tugas kalian, tetap mengikuti perkembangannya karena tugas yang lain juga banyak. Saya di sini memberikan tugas juga yang kiranya kalian bisa menggarap dan tidak menyusahkan kalian ya, berdasarkan perangkat yang ada. Ini modelnya cuma kertas kosong, pensil menghapus ya, atau bolpen untuk menebalkan penggaris, dan juga foto nanti untuk mengirimkan gambar kalian ya. Kalau syukur-syukur bisa di scan, tapi kalau tidak, kalau cukup dengan foto jelas ya tidak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu pesannya saya ya, jangan sampai menumpuk tugas terlalu banyak, nanti akan membuat beban kalian ya. Itulah yang membuat nanti jadi stres dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada kendala seperti itu, kalian bisa kendala apapun ya bisa sampaikan, sehingga nanti gurunya pun akan menyesuaikan. Harapan saya kalian tetap belajar, tetap semangat ya, tidak mengendorkan semangat kalian ya. Artinya di tengah kekurangan ini tidak mengendorkan semangat kalian untuk tetap belajar. Baik ya, itu dulu materi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan tanggapan kalian ya. Jangan lupa sertakan nama kelas nomor absen supaya saya bisa catat tanda keaktifan kalian di kelas ini. Baik, tetap semangat ya, tetap sehat juga, jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.